Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dengan topik pujian dan kesaksian yang berdampak. Tentu yang dimaksud dengan pujian dan kesaksian yang berdampak ini adalah pujian dan kesaksian dari orang-orang Kristen, dari orang-orang yang percaya kepada Kristus, dari orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, bicara tentang berdampak, ini artinya mempunyai pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat. Itu arti daripada berdampak, ya. Dia mempunyai pengaruh yang kuat yang bisa mendatangkan akibat, baik positif atau negatif, tergantung dari apa pengaruh yang kuat tersebut. Misalnya kita ambil contoh, hujan yang sangat lebat yang turun seharian ini bisa berdampak banjir bandang. Atau contoh lain, makan makanan yang tidak sehat ini bisa berdampak kepada munculnya gangguan kesehatan. Contoh lain, membuang sampah sembarangan ini bisa berdampak kepada kerusakan lingkungan dan sebagainya. Nah, renungan firman Tuhan hari ini berbicara tentang pujian dan kesaksian Kristen yang berdampak. Pertanyaannya adalah, benarkah pujian dan kesaksian Kristen bisa memberikan dampak? Ya. Bagaimana pujian dan kesaksian Kristen tersebut bisa berdampak? Dampak seperti apa yang ditimbulkan oleh pujian dan kesaksian Kristen tersebut berdasarkan teks firman Tuhan ini? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara, pujian dan kesaksian Kristen yang berdampak ini terjadi ketika telah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 4 dan ayatnya yang ke-6. Di dalam ayatnya yang kedua, kita melihat bagaimana Daud dia sedang mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Dan ketika dia sedang mengalami kesesakan di dalam kehidupannya tersebut, dia berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dengan penuh ketekunan berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, disertai juga dengan kesabaran di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Memang tidak dijelaskan, saudara, seperti apa kesesakan yang dialami oleh Daud di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40 ini. Apakah kesesakan itu berupa ancaman dari musuh, atau dari sakit penyakit, atau kesulitan-kesulitan lainnya? Ini tidak jelas. Tetapi yang jelas bahwa Daud sedang mengalami kesesakan dan ia tidak berdaya untuk melepaskan diri dari kesesakannya tersebut selain dia berteriak minta tolong kepada Tuhan dan menantikan Tuhan menyatakan pertolongannya pada waktunya. Nah, di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat dan juga di dalam ayatnya yang ke-6, kita melihat jawaban Tuhan atas seruan permohonan yang disampaikan Daud kepada Tuhan. Di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, termasuk juga ayat yang ke-6, kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, berupa kelepasan dari lubang kebinasaan, kelepasan dari lumpur rawa, dan Daud ditempatkan kakinya di atas bukit batu
dan Tuhan menetapkan langkahnya. Ayatnya yang ketiga. Selain itu, saudara, Tuhan juga memberikan nyanyian baru di dalam mulut Daud, sehingga Daud bisa memuji Allah. Ayatnya yang keempat. Bahkan kita bisa lihat ada banyak lagi perbuatan Tuhan yang ajaib yang Daud alami ataupun yang umat Tuhan alami di dalam kehidupan mereka sebagai orang beriman. Ayatnya yang keenam. Jadi sangat wajarlah ketika Daud memuji Tuhan. Sangat wajarlah ketika Daud terdorong untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib itu kepada semua orang. Sehingga ayat yang keempat bagian B, banyak orang yang melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam hidup Daud dan umatnya, menjadi takut kepada Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal yang sama berlaku juga bagi kita yang beriman kepada Allah. Saudara, ketika kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita, secara khusus keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita pasti akan memuji Tuhan, kita pasti akan memuliakan Tuhan, serta tentu saja kita akan terdorong untuk menyaksikan, untuk mengabarkan, menceritakan, memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib tersebut kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang mendengarnya menjadi diberkati. Banyak orang yang mendengarnya mungkin imannya dikuatkan, imannya diteguhkan, pengharapannya diteguhkan, atau bisa juga orang yang mendengarnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada banyak perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja semua itu mendatangkan pujian kepada Allah, serta menjadi sebuah kesaksian yang nyata bagi banyak orang di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita memang telah mengalami banyak perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita, maka marilah kita meninggikan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan yang sudah menyatakan berbagai macam perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita, termasuk juga keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kita menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan saja, tetapi kita juga didorong untuk menyaksikan karya perbuatan Tuhan yang ajaib itu dalam kehidupan kita kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kepada saudara-saudara seiman kita yang mungkin sedang dalam keadaan pergumulan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan penguatan daripada Tuhan, sehingga melalui kesaksian kita, melalui perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita telah rasakan dan yang kita saksikan kepada mereka, saudara-saudara kita mendapatkan kekuatan. Saudara-saudara kita dihiburkan. Saudara-saudara kita diteguhkan iman percayanya kepada Tuhan. Selain itu, saudara, kita pula perlu menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, secara khusus keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang masih berada di luar Kristus. Sehingga ketika mereka mendengar kesaksian kita, bisa saja kesaksian kita tersebut dipakai Allah untuk membawa mereka, menuntun mereka kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya, ketika mereka mendengar kesaksian perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, secara khusus keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka menemukan keselamatan. Mereka pada akhirnya percaya kepada Yesus Kristus dan menerima keselamatan kekal. Nah, inilah yang pertama, saudara, pujian dan kesaksian Kristen yang berdampak. Ini terjadi, saudara, ketika kita sebagai orang percaya
telah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang kedua, saudara, pujian dan kesaksian Kristen yang berdampak. Ini terjadi ketika menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat yang kelima, saya baca. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara, Daud menyebut mereka yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dalam ayat 5 ini sebagai orang yang berbahagia. Tentu berbahagia di sini jelas ini menurut pandangan Tuhan, bukan pandangan dunia. Mereka yang berbahagia di dalam pandangan Allah, itulah orang-orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Ya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang angkuh dalam ayat 5 ini? Orang-orang yang angkuh yang dimaksud di dalam ayat 5 ini, saudara, adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan yang mendorong orang lain untuk menaruh percaya kepada mereka. Ya. Dan Daud menyebut bahwa orang-orang yang berpaling kepada orang-orang yang angkuh, yang mengandalkan kekuatan, kehebatan, kemuliaan mereka sendiri, bahkan mendorong orang lain untuk mengkultuskan mereka, untuk menaruh percaya kepada mereka, ini semua sebenarnya adalah sebuah kebohongan. Bagaimana mungkin manusia yang penuh dengan kelemahan bisa menjadi tempat pengharapan atau kepercayaan bagi manusia itu sendiri? Kemuliaan manusia, kehebatan manusia itu terbatas, sehingga percumalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada manusia, karena semua itu adalah dusta semata. Saudara, ketika Daud mengalami kesesakan, dia tidak menaruh kepercayaannya kepada kekuatan manusia. Entah itu menaruh kepercayaan kepada kekuatannya sendiri, atau menaruh kepercayaan kepada pengalamannya, atau menaruh kepercayaan kepada koneksi yang dia punya, kepada kedudukan dan kekuasaannya sebagai raja, atau kepada kekayaan dan popularitas yang dia miliki. Saudara, Daud sungguh menyadari bahwa menaruh kepercayaan kepada itu semua adalah hal yang sia-sia belaka, adalah dusta semata. Kenapa? Karena itu semua tidak bisa memberikan jaminan dan kepastian. Kenapa? Karena itu semua akan sirna dan berakhir dengan sendirinya. Itulah sebabnya Daud bersama dengan semua orang beriman yang lainnya menaruh kepercayaan mereka hanya kepada Allah saja. Demikian juga halnya dengan kita saat ini, saudara. Di dalam bagian ini kita belajar bahwa sebagai orang yang beriman, kita seharusnya menaruh kepercayaan kita ini hanya kepada Allah saja, bukan kepada pekerjaan kita, bukan kepada kedudukan yang kita punya, bukan kepada jabatan, bukan kepada popularitas, bukan kepada kekuasaan, bukan kepada kekayaan, bukan kepada pengalaman, bukan kepada kepintaran, bukan kepada karunia, talenta, bakat, keahlian, koneksi, atau apapun yang ada pada diri manusia. Kenapa? Karena semuanya itu hanya dusta semata, saudara. Mengapa dikatakan dusta? Dikatakan dusta karena itu tidak memberikan jaminan dan kepastian, bahkan akan segera sirna dan berlalu. Orang yang mengatakan bahwa ketika memperoleh kekuasaan, kedudukan, jabatan, popularitas, dan menaruh seluruh kepercayaannya kepada itu semua, kepada kekayaan, pengalaman, kepintaran, dan berpikir bahwa itu bisa mendatangkan jaminan dan kepastian yang kekal, maka ini adalah sebuah dusta. Ini adalah sebuah kebohongan.
Ini semua adalah kesia-siaan. Ini semua akan segera sirna dan akan segera berlalu. Nah, oleh sebab itu saudara, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita menaruh kepercayaan kita kepada semua itu, kepada apa yang ada di dunia ini. Meskipun terlihat megah, meskipun terlihat menarik, meskipun terlihat menjanjikan, tapi sekali lagi Alkitab mengatakan semua itu adalah dusta. Marilah kita hanya menaruh kepercayaan kita hanya kepada Allah saja. Karena ketika kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Allah, maka itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak akan berakhir dengan sia-sia. Menaruh kepercayaan kepada Allah adalah sebuah jaminan dan kepastian yang bersifat kekal. Saudara, ketika di sekeliling kita menaruh kepercayaan kepada kekayaan, kedudukan, kekuasaan, jabatan, popularitas, kecerdasan, kemajuan teknologi dan sebagainya, ya, biarlah kita hanya menaruh kepercayaan kepada Allah saja dan tidak mengikuti kepercayaan mereka. Ketika di sekeliling kita menganggap kepercayaan kepada Allah sebagai sesuatu yang kuno, kepercayaan kepada Allah sebagai sesuatu yang bersifat fanatis buta, menganggap kepercayaan kepada Allah itu sebagai sesuatu yang lemah, sesuatu yang terbelakang, sesuatu yang primitif, dianggap sebagai anti ilmu pengetahuan dan modernisme, dianggap sebagai penghambat kebebasan moral, penghambat kebebasan berpikir dan berekspresi. Marilah kita tetap teguh menaruh kepercayaan kita hanya kepada Allah. Biarlah orang yang tidak menaruh kepercayaan kepada Allah melakukan hal itu, tetapi kita yang percaya kepada Allah tetap menaruh kepercayaan kita hanya kepada Allah. Saudara, ketika sekeliling kita mungkin menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang angkuh, kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kepada orang-orang yang terus mendorong orang lain atau sesamanya untuk menaruh percaya kepada mereka yang adalah manusia, yang sebenarnya itu merupakan perbuatan yang menyimpang kepada kebohongan. Maka mari kita jangan ikut-ikutan. Mari kita tetap teguh menaruh pengharapan kita, menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan saja. Ingat, menaruh kepercayaan kepada Allah memberikan jaminan dan kepastian yang teguh, memberikan jaminan dan kepastian yang kekal, serta tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan itu merupakan sebuah kebahagiaan di dalam pandangan Allah. Sebaliknya, saudara, menaruh kepercayaan kepada dunia dengan segala kemegahannya ini tidak akan tetap berdiri teguh, apalagi bersifat kekal, tetapi akan segera sirna dan mengecewakan. Oleh sebab itu, tetaplah taruh kepercayaan kita hanya kepada Allah saja. Marilah kita bersaksi kepada dunia ini bahwa menaruh kepercayaan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita saksikan kepada dunia ini, mari kita beritakan kepada dunia ini bahwa menaruh kepercayaan kepada dunia, kepada sesuatu di luar Tuhan, semuanya itu akan berakhir kepada kesia-siaan. Ayat yang ke-6 dari Mazmur pasal 40 ini menegaskan kepada kita bahwa menaruh kepercayaan kepada Allah tidak dapat disejajarkan dengan menaruh kepercayaan kepada apapun yang ada di dunia ini. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, inilah dua hal yang bisa kita lihat dan pelajari bersama dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang pujian dan kesaksian Kristen yang berdampak. Saudara, pujian dan kesaksian Kristen yang berdampak terjadi ketika kita telah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Secara khusus yang terutama adalah ketika kita mengalami keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka pasti
akan lahir sebuah pujian yang memberikan dampak kepada dunia ini. Maka bisa dipastikan kesaksian perbuatan Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus akan memberikan dampak signifikan kepada dunia ini. Pujian dan kesaksian Kristen yang berdampak juga terjadi ketika kita menaruh kepercayaan kepada Allah. Saudara, dengan menaruh kepercayaan kepada Allah, maka hidup kita akan senantiasa terpelihara di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Terpelihara dari kesesatan dunia ini. Ketika kita menaruh kepercayaan kepada Allah, maka hidup kita akan senantiasa terpelihara dari berbagai macam tipu muslihat, persoalan problematika dunia ini. Terpelihara dari kehancuran yang kelak akan menimpa dunia, beserta orang-orang yang menolak menaruh kepercayaan kepada Allah. Kehidupan orang yang menaruh kepercayaannya kepada Allah memberikan kesaksian kepada dunia ini bahwa Allah yang memanggil orang beriman berkuasa memelihara kehidupan mereka. Kehidupan orang yang menaruh kepercayaannya kepada Allah memberikan kesaksian kepada dunia ini bahwa Allah yang memanggil orang beriman adalah Allah atas segala sesuatu, dan segala sesuatu tersebut pada akhirnya akan takluk, akan sujud menyembah, dan akan mengakui bahwa benar Dialah Allah yang sesungguhnya. Bahwa benar menaruh kepercayaan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah dikecewakan. Kesaksian dari orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan akan membuktikan bahwa tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Allah. Kiranya kehidupan dan kehadiran kita di dunia ini memberikan dampak di mana semua orang pada akhirnya memuji dan memuliakan Allah dan percaya kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita semua dengan firman-Nya ini. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.